Halo netizen yang budiman, jumpa lagi dalam channel Jiban Toro. Ini adalah mobil pertama Jiban Toro. Bukan mobil mewah sih, tapi ya saya belinya dengan susah payah. Nggak seperti YouTuber lain yang bisa beli mobil dari YouTube. Saya masih YouTuber pemula yang penghasilannya nggak seberapa. Beli mobil sebagian besar duitnya dari minjem di bank dan bantuan dari orang tua dan mertua. Pasaran second-nya Sigra R 2021 manual kisaran di 140 sampai 130 juta. Ini saya dapat dengan harga 122 juta dengan kilometer yang masih rendah. Waktu belinya itu baru 10.900 kilometer. Suratnya lengkap, masih ada buku servis dengan pre-service 3 kali untuk 1,5 tahun ke depan. Pokoknya harganya sangat worth it sekali ya untuk ukuran mobil yang seperti baru seperti ini. Karena yang jual adalah adik saya sendiri, punya usaha jual beli mobil bekas. Ini adalah mobil pertama Jiban Toro, mobil LCGC yang sering dipakai buat ojek online karena terkenal irit, yaitu Daihatsu Sigra, kembarannya Toyota Calya. Daihatsu Sigra tipe R tahun 2021, yang barusan aja Desember kemarin, Desember 2022, bayar pajak yang pertamanya yang habis duit sekitar 1,8 juta rupiah. Itu termasuk biaya dari biro jasa ya. Jadi ada biaya untuk biro jasa Rp 150.000. Jadi pajak aslinya itu Rp 1.650.000. Sebenarnya perlu nggak sih beli mobil untuk kita yang kaum mending-mending ini? Kalau untuk saya sendiri, saya masih bingung ya antara kebutuhan dan keinginan. Tipe saya, kalau sudah pingin suatu barang, misalnya kayak mobil ini nih, sudah 10 tahun yang lalu saya pengen punya mobil, tapi saya tahan keinginan itu karena ya menyesuaikan dengan pendapatan, dengan gaji saya. Pinginnya nabung, beli mobil kontan gitu, menjauhi kredit, tapi kok ya susah banget ngumpulin duitnya. Akhirnya mungkin ya saya kalah dengan keinginan saya. Sebenarnya ada alasan sih untuk kita warga kota nggak perlu beli mobil. Yang pertama ya karena sudah banyak ya Grab, Gojek, penyewaan mobil. Kemudian sebenarnya pakai motor ya lebih praktis, lebih cepat ya. Kalau misalnya hujan ya bisa panggil GrabCar. Kalau nggak dapat GrabCar atau GoCar ya bisa pakai jas hujan juga sebenarnya ya kalau hujan-hujan. Terus nggak perlu bayar cicilan yang mahal, yang bayarnya berjuta-juta dalam waktu yang bisa sampai 5 tahun ya. Kemudian kalau isi bensin mobil kan butuh 3 kali atau 4 kali atau 5 kali dari kebutuhan bensin motor. Kalau sekarang ngisi bensin seminggu 50.000, kalau ngisi bensin mobil seminggu ya bisa 200 ribuan ke atas, tergantung pemakaian. Nggak perlu keluar duit buat perawatan mobil, misalnya mobil kalau sering dipakai ya kotor, perlu dicuci, perlu ganti-ganti kayak ganti oli, cairan radiator ya kan, servis rutinnya ya paling nggak sebulan nyisihin duit 500.000 per bulan ya untuk perawatan. Kemudian belum lagi kalau belum bisa nyetir ya harus belajar nyetir dulu. Saran saya langsung kursus nyetir aja, karena kalau diajari orang terdekat biasanya susah ya karena kurang sabar ya, karena memang ya bukan pengajar ya. Kisaran belajar setir mobil bisa habis duit 500 sampai 1 jutaan lebih, tergantung paket yang dipilih. 8, bawa mobil tuh nggak mudah loh ya. Nggak bisa nyalip-nyalip di macet seperti motor, ya, nyenggol dikit ya repot ya. Kalau kita mau pergi naik mobil tuh ya pastinya waktu perjalanannya lebih lama daripada motor. Kalau naik motor lebih cepat. Yang kesembilan, bisa nunda-nunda dulu beli mobil ya, karena semakin bertambah umur ya mobil nambah murah harganya. Misalnya sekarang tahun 2023, misal harga mobilnya masih 200 juta. 10 tahun kemudian mungkin ya harganya jadi tinggal 120 juta gitu. Ya walaupun sebagai warga kota sebenarnya nggak perlu-perlu amat beli mobil, tapi ya itu tadi, saya pikir saya kalah dengan keinginan ya. Karena saya orang awam ya, belum belum paham mobil. Jadi karena suka desainnya kelihatannya masih baru, belum ada setahun dipakai, kok ngeliatnya ngesir banget gitu. Jadi tergoda deh untuk membelinya. Sebetulnya perlu nggak sih kita beli mobil? Kamu perlu beli mobil ya jika kondisinya misalnya seperti ini. Kalau penghasilan kamu udah gede, bisa beli mobil kontan ya wajib banget sih beli mobil ya. Kedua, kamu punya urusan bisnis ya yang perlu mobil. Punya mobil tuh untuk menghasilkan duit. Misalnya kayak ngojek, kayak ojek online mobil gitu misalnya. Atau menjalin bisnis dengan relasi, biar relasi kita yakin dengan kita, ya paling nggak kita punya mobil yang minimal Innova gitu kan, atau untuk menjemput tamu. Yang ketiga, sering pergi jauh ya, bawa penumpang banyak atau bawa barang banyak ya, maka perlu banget beli mobil ya. Keempat,
penghasilannya udah cukup minimal untuk kebutuhan hidup dan untuk nyicil tuh cukup gitu, nggak sampai hidup itu jadi ngap-ngapan karena nyicil mobil, jangan sampai seperti itu. Kalau masih ngap-ngapan sebaiknya ya tunda dulu aja beli mobilnya, nabung pelan-pelan gitu untuk DP. Tips beli mobil bekas. Buat kamu yang kaum mendang-mending ya belilah mobil second. Mobil kalau udah di atas 5 tahun tentu harganya jauh lebih murah dari harga barunya. Kedua, kalau pengen beli mobil ya gunakan jasa inspektor mobil. Penting banget kita memakai jasa inspektor mobil atau punya kawan tukang bengkel yang terpercaya untuk meriksa kondisi mobil itu layak atau enggak untuk dibeli. Ketik aja di Google ya, inspektor mobil atau periksa mobil atau cek mobil. Mungkin di kota kamu sudah ada ya namanya jasa inspektor mobil. Jadi mereka akan ngecek apakah mobil itu layak untuk dibeli. Dengan duit segitu apakah worth it apa enggak, apa aja yang perlu diservis gitu. Ketiga yaitu ya perlu hati-hati dan teliti dengan persuratan dan administrasinya, nomor rangka ya kan. Kalau beli mobil bekas ya kita harus siap nyisihin duit juga untuk biaya bengkelnya karena ya namanya mobil bekas pastinya ada PR yang nempel di sana sini, ada yang perlu diperbaiki lagi. Misalnya mobilnya harganya 60 juta ya paling nggak sisihin 5 sampai 10 juta untuk biaya bengkelnya. Kalau dihabisin semua nanti pas rusak kamunya kebingungan, terus mengeluh padahal ya memang sudah sewajarnya kamu menyiapkan dana untuk biaya servis untuk beli mobil bekas atau mobil tua ya. Jadi demikian video dari saya. Semoga bermanfaat, semoga kita semua selalu sehat dan selamat.